Halo Sobat Manajemen, kembali di acara Mantap, Manajemen Talk and Podcast. Kali ini kita kedatangan dari narasumber yang keren, kece, yaitu Ibu Alia Rosali. Halo guys, jadi tema kali ini akan ngebahas tentang career planning terhadap mahasiswa. Gimana sih menentukan career planning yang akan dicapai atau yang dituju. Mungkin kita bakal lanjut ke pembahasannya. Langsung aja kita nanya ke Bu Alia. Nah kan kita udah ngejelasin secara umum lah, general Bu, apa itu career planning atau persiapannya harus seperti apa. Nah kalau kita condongkan tren yang sedang booming nih ya, apakah di mahasiswa itu kita tuh ada kata-kata mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, ataukah mahasiswa itu harus diikuti organisasi untuk melatih soft skill, public speaking dan lain-lainnya untuk dunia kerja. Apakah sekarang kan ada juga kampus merdeka gitu Bu, magang bersertifikat, terus studi independen. Nah rangkaian-rangkaian ketiga ini apakah ada hal yang potensial lebih mendukung ataukah tergantung dari mahasiswanya tersendiri gitu Bu, untuk mempersiapkan karir gitu Bu, antara magang, antara masuk organisasi apapun, emang dia fokus ke akademik aja Bu. Oke, sebetulnya kalau menurut saya ya, semakin banyak teman-teman terpapar, semakin banyak teman-teman berinteraksi dengan pihak lain yang di luar diri gitu ya, berbeda sama diri kita atau latar belakangnya macam-macam, semakin banyak kita dapat ilmu gitu. Kalau dari pencari kerja sendiri, jadi sebetulnya keputusan seseorang, sebuah organisasi meng-hire orang, itu sesederhana dia mencari orang yang tepat untuk pekerjaan yang ada. Di organisasi. Berarti kan kitanya yang perlu memperluas, bukan kepintaran ya, lebih ke wadah dari kapasitas belajarnya gitu. Dan seluruh kegiatan yang teman-teman jalani sepanjang kuliah, mau itu kuliahnya itu sendiri, berorganisasi, magang, MBKM segala macam lah ya. Itu kan tujuan utamanya bukan hanya nambah ilmu ya, tapi menambah kapasitas belajar kita. Ibaratnya kalau misalkan 4 tahun nih kuliah ya, 140 berapa? 144 SKS. Kalau semuanya hanya digunakan untuk nambah ilmu gitu ya, modal gitu ya, kapasitasnya kecil gitu ya, tapi dikasih pengetahuan yang banyak kan tumpah lagi. Benar. Maka proses belajar, proses berorganisasi dan lain sebagainya, itu proses kita memperluas kapasitas diri, kapasitas belajar kita. Jadi wadahnya besar, sehingga kalau teman-teman ikutan macam-macam, semua pengalaman, semua ilmu yang didapat semuanya bisa masuk gitu. Jadi kalau saya sangat memandang positif ya teman-teman yang sepanjang kuliahnya itu aktif berkegiatan, karena bukan hanya untuk nambah ilmu tadi ya, tapi kitanya terpapar dengan banyak informasi, kitanya luas gitu ya, kapasitas belajarnya juga jadi besar gitu.